Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amri Habibi dengan NRP 11/2021-007. Saya di sini akan menjelaskan tentang dasar-dasar logika. Halo guys, perkenalkan nama saya Dwi Fabri Caesar dengan NRP 11 2021. Saya kuliah di Institut Teknologi Nasional Bandung dan saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar logika. Apa saja sih tentang dasar logika itu? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar logika matematika. Nah, kalau yang dari sini tuh melibatkan pemahaman konsep-konsep dasar yang membentuk dasar dan mengembangkan matematika formal. Nah, logika matematika adalah cabang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar pemahaman matematis yang akurat dan konsisten. Nah, di sini saya akan memberitahu sedikit tentang jenis-jenis matematika. Di situ ada negasi. Negasi itu untuk apa sih? Membalikkan nilai kebenaran untuk superposisi. Terus ada konjungsi di sini. Nah, konjungsi itu menghubungkan dan memproposisi dengan atau dari. Terus di sebelah sininya ada disjungsi. Nah, disjungsi itu untuk apa sih? Menghubungkan dua proposisi dengan atau. Nah, terus ada implikasi. Nah, implikasi itu untuk apa sih? Menghubungkan dua superposisi dengan atau, jika, dan maka. Seperti itu guys. Oh, jadi seperti itu ya. Kalau dalam dasar logika itu ada negasi, disjungsi, konjungsi, dan implikasi. Jadi pemahaman kita mengenai dasar logika mulai pertama ya teman-teman. Nah, seperti itu guys yang tadi sama teman saya Habib. Sekarang kita lanjut ke tabel-tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran itu tuh buat apa sih? Nah, tabel kebenaran itu untuk mengecek argumen untuk validasi atau invalid ya guys. Jadi kalau udah ada tabel kebenaran, itu buktinya sudah nyata juga dan sudah kelihatan benar atau salahnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tabel-tabel kebenaran. Nah, untuk tabel kebenaran itu saya paling menjelaskan yang disjungsi dan konjungsi. Nanti kita pelajari lagi untuk yang 2 variabel, 3 variabel, atau 4 variabel. Nah, jadi kita akan sharing lagi bersama Habib untuk menjelaskan tentang tabel kebenaran dan kita buktikan bersama-sama. Di sini kita memiliki soal dengan contoh soal dengan rumusan profesional. Dimisalkan P Ani ada di Bandung dan Ki Ani ada di Tasik. P disjungsi Ki, maksudnya berarti Ani ada di Bandung atau Ani ada di Tasik, dan negasi P-nya Ani tidak ada di Bandung. Dan kesimpulannya adalah Ki, maksudnya Ani ada di Tasik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke bikin tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran itu kita kan mempunyai 2 variabel, yaitu ada variabel Ki, dan P. Nah, cara membuatnya itu ada rumusannya. True 1 kali, false. Baru yang di Ki, true, false. Nah, kalau sudah seperti ini kan di sini ada P disjungsi Ki, yaitu disjungsi itu yang nilai yang paling tinggi. Kalau P dan Ki true sama true, berarti hasilnya ada true. Terus di sini true dan false, yang paling besar itu true, jadi true. Kalau di sini false dan true, ini kan ada true, yaitu hasilnya maksimal berarti true. Kalau yang seperti ini false dan hasilnya false. Nah, lanjut yang ini. Dalam negasi P berarti maksudnya itu kebalikan dari P. P yang ini ya. Jadi kalau di sini true berarti di sininya false. Terus true lagi berarti di bawahnya false. Di bawahnya false berarti true dan true. Nah, jadi kalau pembuatan tabel kebenaran itu seperti ini. Dan kalau sudah ada tabel kebenaran, kita simpulkan apakah argumen itu validasi atau invalid. Jadi kita bisa melihat kalau di sini yang
P disjungsi Q-nya itu maksudnya premis 1 dan negasi P-nya itu berarti premis 2 dan konklusinya itu adalah Q. Konklusi itu maksudnya itu kesimpulannya. Ini dapat disimpulkan kalau di sini kalau ada nilainya yang true semua berarti itu dapat disimpulkan valid gitu. Dapat dilihat di dalam baris ketiga ini terus semua berarti maksudnya ini tuh valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil dari Q dapat dilihat di baris ketiga bahwa true atau benar. Dapat disimpulkan bahwa argumen ini valid. Begitu teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya guys. Yaudah, ntar kita lanjut yang selanjutnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke dasar-dasar logika. Nah, dasar-dasar logika itu untuk apa sih hukum-hukumnya? Untuk mempermudah saat pengerjaan ataupun pengerjaan argumen atau yang berkaitan dengan matematika diskrit. Nah, rekan saya Habib akan menjelaskan atau apa aja sih hukum-hukumnya dan ini sekarang. Jadi dalam hukum logika itu ada yang dinamakan dengan hukum komutatif. Hukum komutatif berbentuknya seperti P konjungsi Q ekivalen dari Q konjungsi P, atau juga bisa dikatakan P disjungsi Q ekivalen Q disjungsi P. Jadi kalau ada soal atau soal berbentuk yang seperti ini, maka itu bisa disebut bahwa itu menggunakan hukum komutatif. Terus ada juga yang disebut hukum asosiatif. Hukum asosiatif bentuknya dalam kurung P konjungsi Q konjungsi R, atau sama dengan P konjungsi buka kurung Q konjungsi R, atau juga bisa P disjungsi Q disjungsi R sama dengan P disjungsi buka kurung Q disjungsi R. Dan ada juga yang disebut dengan hukum distributif. Distributif itu apabila P konjungsi buka kurung Q disjungsi R, maka sama dengan P konjungsi Q tutup kurung disjungsi buka kurung P konjungsi R. Apabila P disjungsi buka kurung Q konjungsi R, maka sama dengan buka kurung P disjungsi Q tutup kurung konjungsi buka kurung P disjungsi R tutup kurung. Terus ada juga yang dinamakan dengan hukum identitas, yaitu berbentuk hukum identitasnya seperti ini. Jadi P konjungsi B misalkan ini ekivalen P, atau P disjungsi S ekivalen P. Dalam bentuk P atau B ini tuh bisa diubah, bisa jadi PQRST gitu. Cuman ini pemisahan aja bentuk huruf-hurufnya itu. Lalu ada juga yang disebut dengan hukum ikatan. Bentuk hukum ikatan hampir sama dengan identitas. Jadi sama gitu. Dan hukum negasi yaitu P konjungsi negasi P ekivalen S, atau juga bisa P disjungsi negasi P ekivalen B. Jadi negasi itu tandanya ditandakan dengan tanda strip ini. Yang tanda strip ini dikatakan itu adalah negasi. Nah, karena rekan saya sudah kelelahan, maka saya akan melanjutkan. Yaitu di sini ada hukum negasi ganda, yaitu rumusannya adalah negasi kurung buka negasi P kurung tutup ekivalen P. Lanjut ke hukum idempoten, yaitu P disjungsi konjungsi P ekivalen P. Nah, terus kalau ada yang di bawahnya P disjungsi P ekivalen P. Nah, langsung ke hukum De Morgan, yaitu seperti ini. Negasi
kurung buka, P, disjungsi Ki, konjungsi Ki, kurung tutup, ekivalen, negasi P, disjungsi, negasi Ki. Lanjut ke yang bawahnya, negasi, kurung buka, P, disjungsi Ki, kurung tutup, ekivalen, negasi P, konjungsi, negasi Ki. Lanjut ke hukum penyerapan, yaitu seperti ini. P, disjungsi, kurung buka, P, konjungsi Ki, kurung tutup, ekivalen, P. Kalau bawahnya seperti ini. P, disjungsi, P, konjungsi Ki, kurung tutup, ekivalen P. Dan yang terakhir ada di hukum negasi B dan S, yaitu negasi B ekivalen S, dan yang kedua tuh negasi S ekivalen B. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini dipakai yang ini. Jadi hukum-hukum itu mempermudah kita dalam melakukan menjawab soal-soal yang bikin pusing di matematika diskrit. Seperti itu, guys. Halo guys, mungkin itu saja penjelasan yang singkat dan padat. Nah, dari video yang tadi kan kita berdua menjelaskan tentang matematika diskrit yang bermateri dasar-dasar logika. Dan mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Amri Habibi dengan NLP 11 2021 007. Dan saya Diva Bagja Caesar dengan NLP 11 2021 009. Kami dari Institut Teknologi Nasional Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.